Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda masih tetap semangat dan masih dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi masih dalam mode pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 tentang bidang kartesius, di mana submateri yang akan kita bahas hari ini adalah posisi titik terhadap titik asal yakni 0,0 dan terhadap titik tertentu, misalnya titik A, B, serta kedudukan suatu garis di sumbu X dan sumbu Y. Seperti biasa, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap setelah Ananda semua menyaksikan video ini, Ananda mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal di 0,0 ya. Kemudian Ananda mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu. Selanjutnya Ananda mampu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya Ananda mampu menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, dan yang terakhir, Ananda mampu menentukan kedudukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini merupakan 5 tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, bagaimana posisi titik terhadap titik asal di 0,0 dan terhadap titik tertentu? Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran, Ibu yakin Ananda semua pasti pernah melihat atau menerima undangan, baik itu undangan pesta pernikahan maupun undangan pesta ulang tahun dari teman Ananda. Jadi, biasanya pada belakang undangan itu terdapat yang namanya denah lokasi tempat pesta. Nah, denah lokasi tempat pesta ini kalau kita salin pada bidang kartesius, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, misalnya nih, Ananda mendapatkan undangan pesta ulang tahun dari teman Ananda. Misalnya di denah itu ada yang namanya ada sekolah, kemudian ada masjid, ada lokasi pesta, dan ada pasar. Jadi, fungsi denah apabila kita salin pada bidang kartesius ini, itu memudahkan kita untuk menentukan titik atau lokasi tempat di mana pesta itu. Dengan cara menentukan di mana titik X-nya dan Y-nya. Misalnya sekolah ini terletak di lokasi X1 dan Y2, berarti dia terletak pada titik 1,2. Kemudian lokasi pestanya terletak pada negatif 3,3. Selanjutnya, pasar terletak di negatif 2,2 dan masjid terletak pada titik 4,2. Nah, ini merupakan fungsi dari denah apabila kita salin pada bidang kartesius. Dan materi seperti ini juga sudah Ananda pelajari sebelumnya di SD. Jadi Ibu harap Ananda semua mudah memahami untuk materi-materi selanjutnya yang akan Ibu terangkan ya. Baiklah, langsung saja kita lihat materi posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ini dia titik asal 0,0. Mana dia titik asalnya? Ibu akan tunjukkan ini adalah titik asal 0,0. Jadi kita akan melihat posisi titik terhadap titik asal ini dari 0,0 tadi. Yang pertama, misalnya Ibu punya titik, Ibu beri nama titik P, kemudian di kuadran 2 Ibu punya titik, Ibu beri nama titik I, di kuadran 3 Ibu punya titik E, dan di kuadran 4 Ibu punya titik S. Nah, untuk menghitung posisi titik P terhadap titik asal 0,0 ini, kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung tiap satuan kotaknya. Ini titik P nih, kita hitung dari titik asal 0,0 itu ada berapa satuan kotak ke titik P. Kita lihat ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan kotak ke kanan untuk dari sumbu X-nya. Kemudian dari sumbu Y-nya itu ada 1, 2. Ada 2 kotak ke atas. Jadi
Untuk posisi titik P itu berada pada titik 3,2 terhadap titik asal 0,0, di mana 3 satuan ke kanan ini dia 1, 2, 3, dan 2 satuan ke atas 1, 2. Nah, begitu cara menghitungnya. Berlaku juga untuk titik Q. Kita hitungnya dari titik asal, kita hitung dari sumbu X nih, sumbu X ya, ini sumbu X. Kita hitung ada berapa satuan kotak, 1, 2, 3. Nah, ternyata juga ada 3. Kemudian untuk Y-nya atau garis tegaknya, garis mendatarnya kan ada 3. Untuk Y garis tegaknya ada berapa? Yaitu 1, 2, 3. Nah, ternyata titik Q ini juga berada di titik negatif 3,3, di mana 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3, dan 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita lihat titik R. Dari sumbu mendatar atau sumbu X, dia ada berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan untuk sumbu X atau sumbu mendatar. Kemudian ada berapa satuan untuk sumbu Y-nya? Ada 1. Nah, berarti titik R ini terletak pada negatif 4, negatif 1 terhadap titik asal 0,0, di mana 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, dan 1 satuan ke bawah. Karena dia negatif, jadi satuannya ke bawah. Kemudian untuk titik S, kita lihat ada berapa satuan untuk dari sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya, kita hitung 1, 2, 3. Dan untuk sumbu Y-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, untuk titik S, posisinya terletak pada negatif 3,3 terhadap titik 0,0 ya, dari titik 0,0, di mana 3 satuan ke kanan, yang ngasih ke kanan, ya 3 satuan ke kanan, ini dia 1, 2, 3, dan 3 satuan ke bawah. Nah, begitu cara menghitung posisi titik terhadap titik asal 0,0. Atau kalau Ananda masih ingat, Ibu juga ada memberikan rumus cepatnya, itu di video sebelumnya di pertemuan keempat. Silahkan Ananda ingat-ingat lagi. Bagaimana? Ibu rasa untuk ini masih bisa Ananda pahami dengan mudah ya. Baik, Ibu lanjutkan ya Ananda. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0 untuk di kuadran 1, misalnya nih ada titik P terletak di A, B, di mana A-nya adalah satuan ke kanan dan B-nya satuan ke atas. Ini untuk di kuadran 1. Di kuadran 2-nya, misalnya ada titik P, dia terletak di A, B, A-nya itu satuan ke kiri dan B-nya satuan ke atas. Ini berlaku di kuadran 2. Sedangkan di kuadran 3, untuk titik P di A, B, di mana A-nya adalah satuan ke kiri dan B-nya satuan ke bawah. Ini berlaku untuk di kuadran 3. Dan terakhir di kuadran 4, misalnya ada titik P di A, B, di mana A-nya adalah satuan ke kanan dan B-nya adalah satuan ke bawah. Ini merupakan kesimpulan untuk posisi titik terhadap titik asal di 0,0. Berikutnya kita masuk materi posisi titik terhadap titik tertentu, misalnya A, B. Jadi misalnya di sini sudah ada, Ibu sediakan bidang kartesiusnya. Misal Ibu punya titik yang pertama titik P, kemudian terletak di 2,2. Kemudian Ibu punya titik Q terletak di 4,1. Ibu punya titik R dan titik S. Nah, jadi di sini Ibu akan menentukan posisi titik P dan titik Q. Nah, ini kan titik P ini titik, Q ini titik. Jadi kita tidak lagi menentukan posisinya terhadap titik asal 0,0, tapi kita menentukannya dari titik ini, dari P ke Q. Bagaimana menentukan posisi dua titik ini? Nah, caranya masih sama dengan menentukan posisi di 0,0, yakni masih kita hitung satuan kotaknya. Nah, dari Q ini ke P ini ada berapa satuan kotak coba? Ada 1, 2. Nah, ini dia berarti ada 2 ke kiri. Sedangkan untuk di sumbu Y-nya atau tegaknya itu ada 1 satuan
satuan kotaknya. Berarti posisi titik P 2,2 ini terhadap titik Q di 4,1 adalah 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Nah, karena dia satuannya ke kiri, masih ingat dengan pembelajaran garis bilangan, kalau ke kiri dia negatif. Berarti dapat kita tulis negatif 2,1, di mana negatif 2 ini artinya 2 satuan ke kiri dan 1 ini artinya 1 satuan ke atas. Nah, atau dengan tanpa melihat posisi titik ini, kita juga bisa menghitungnya dengan cara mengurangkan. Jadi kita kurangkan posisi titik P dikurangkan dengan posisi titik Q. Nah, kita lihat posisi titik P kan 2,2. Dan Q adalah 4,1. Langsung saja kita kurangkan. 2 dikurang 4 adalah negatif 2. Kan? Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Maka kita tulis dengan negatif 2,1. Nah, ini cara cepatnya. Ananda, kalau misalnya jauh nih kotaknya, Ananda susah menghitungnya, Anda bisa gunakan rumus ini. Kita kurangkan saja antar titiknya. Seperti ini. Titik P kita kurang dengan titik Q. Maka sama, kita dapatkan hasilnya negatif 2,1, di mana negatif pada negatif 2 menunjukkan arahnya ke kiri dan 1 itu menunjukkan ke atas. Nah, bagaimana Anda? Masih mudah dipahami? Kalau masih belum dipahami, silahkan diputar ulang videonya atau nanti ditanyakan dengan Ibu via WhatsApp ya. Baik, Ibu lanjut ke materi berikutnya. Apa saja macam-macam kedudukan dua garis? Jadi, sebelum kita melihat kedudukan garis terhadap bidang kartesius, kita harus mengetahui dulu apa saja macam-macam kedudukan dari dua garis. Kita lihat yang pertama, kedudukan dua garis yang pertama ada berpotongan. Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan jika memiliki satu titik persekutuan atau satu titik potong. Mana contoh gambarnya, Bu? Ini dia. Dia dua garis yang memiliki satu titik potong atau satu titik temu. Nah, ini dia. Di mana titik temunya? Ini, titik hitam ini. Nah, ini merupakan contoh dua garis yang saling berpotongan. Ayo Ananda, diingat dan disimpan di dalam ingatannya ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya tegak lurus. Nah, dua garis dikatakan tegak lurus jika saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Mana contohnya, Bu? Nah, ini contohnya. Dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi dia pas sekali. Nah, dia pas, tidak miring-miring, tegak dan lurus membentuk sudut siku-siku. Ini dia yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga ada yang namanya sejajar. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Mana contohnya? Ini dia. Nah, diperpanjang sebagaimanapun garis ini, itu dia jaraknya tetap sama. Jarak antar dua garis ini tetap sama atau tetap. Nah, yang terakhir ada yang namanya berhimpit. Nah, dua garis dikatakan saling berhimpit jika terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat menutupi satu sama lain atau satu garis lurus. Misalnya ada garis lurus nih, ada lagi satu garis lurus. Nah, ini dia menutupi satu sama lain. Nah, ini merupakan contoh dari dua garis yang saling berhimpit. Masih bisa dipahami ya Ananda? Baiklah Ananda, selanjutnya bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi posisi atau kedudukan sebuah garis dalam bidang koordinat kartesius dapat kita analisa kedudukannya terhadap posisi sumbu koordinat. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan cara menganalisa. Misalnya kita menganalisa mengenai jarak garis terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Kita langsung saja masuk pada materi kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya Ibu punya titik nih, ada titik A, titik B, dan kita gabungkan dia atau kita hubungkan dia dengan sebuah garis. Garis ini kita beri nama garis P.
Nah, berdasarkan penjelasan Ibu yang kedudukan dua garis tadi, kira-kira dari garis P ini, apakah Ananda sudah bisa melihat garis P ini dengan sumbu X? Kira-kira dia ini apa posisinya? Ya, dia adalah, kita lihat kedudukan garis P terhadap sumbu X, sejajar. Jadi kedudukan garis P terhadap sumbu X ini adalah sejajar, di mana dia memiliki jarak yang sama atau tetap. Diperpanjang berapapun dia akan memiliki jarak yang sama atau tetap. Dia sejajar melalui titik 1,2 dan titik negatif 1,2. Negatif 1,2 ini titik A, 1,2 ini titik B. Nah, sekarang terhadap sumbu Y. Jadi terhadap sumbu Y, garis P ini dia tegak lurus. Ya kan? Ini dia sumbu Y. Ini dia garis P. Nah, dia tegak lurus juga melalui titik 1,2 dan negatif 1,2. Nah, jadi terhadap sumbu Y, garis P ini tegak lurus. Bisa Anda lihat ya, dia memang posisinya tegak lurus. Sekarang kita punya titik lagi nih, titik C dan titik D. Kita hubungkan dia dalam suatu garis, dan garis ini kita beri nama garis Q. Nah, kita lihat posisi garis Q ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, mana dia sumbu X? Ini dia sumbu X. Ini dia garis Q. Nah, kira-kira kedudukan garis Q terhadap sumbu X ini, kalau Ananda lihat, apakah Ananda langsung bisa menebaknya? Ya, dia posisinya tegak lurus. Ini dia. Ini dia memiliki titik temu dan dia garisnya lurus dan tegak sejajar. Jadi posisinya terhadap sumbu X itu tegak lurus melalui titik 3,1. 3,1 ini adalah titik C dan 3,-1 ini adalah titik D. Terhadap sumbu Y, posisi garis Q ini dapat Ananda lihat. Apakah Ananda sudah bisa menganalisisnya? Kalau dia terhadap sumbu Y, posisinya ialah sejajar. Nah, ini dia karena dia memiliki titik yang dia memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Jadi diperpanjang berapapun garis Q ini dan garis Y itu dia tidak akan pernah bertemu dan memiliki jarak tetap sama, yakni melalui titik 3,1 dan 3,-1. Selanjutnya kita punya titik lagi nih, titik E dan titik F. Kita hubungkan dia dalam satu garis, kita beri nama garis ini adalah garis R. Nah, kira-kira dari perpanjangan garis ini, apakah Anda sudah bisa menganalisa posisi garis R ini? Jadi garis R terhadap sumbu X. Mana sumbu X? Ini dia. Nah, dia memiliki titik temu nih. Di mana? Di sini. Ini titik temu terhadap sumbu X dari garis R ya. Dia bertemu di sini. Tapi dia tidak tegak lurus seperti ini. Dia agak miring. Nah, berarti terhadap sumbu X itu dia berpotongan. Berpotongan di mana? Di sini enggak dia? Sekitar negatif 2,2. Di sini dia. Berarti terhadap sumbu X, garis R ini berpotongan. Di posisinya pada titik negatif 3,1 dan 1,-3. Mana dia? Ini dia. Titik E berada pada negatif 3,1 dan titik F berada pada 1,-3. Kemudian terhadap sumbu Y, ini dia. Terhadap sumbu Y, dia juga berpotongan. Berpotongan melalui titik negatif 3,1 dan 1,-3. Bagaimana? Apakah Anda bisa melihat perbedaannya? Kalau garis P terhadap sumbu X dia sejajar, terhadap sumbu Y dia tegak lurus. Kalau garis Q terhadap sumbu X dia tegak lurus dan terhadap sumbu Y dia sejajar. Tapi kalau garis R dia berpotongan di sumbu X, ini titik temunya, dan juga berpotongan di sumbu Y. Paham ya Ananda? Baiklah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama, dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Ini juga berlaku kalau dua buah garis ini terletak pada bidang kartesius.
Kemudian yang kedua, dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang ketiga, dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika memiliki satu titik persekutuan atau satu titik potong. Yang selanjutnya, jika jarak titik-titik yang terdapat pada suatu garis sama terhadap sumbu X, maka dikatakan garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau titiknya sama terhadap sumbu X, maka dia dikatakan sejajar. Berikutnya, jika jarak titik-titik yang terdapat pada suatu garis sama terhadap sumbu Y, maka dia dikatakan garis itu dia sejajar terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka garis itu akan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka akan tegak lurus pada sumbu X. Nah, ini dia kesimpulan dari posisi garis terhadap bidang kartesius. Ini dia kedudukan garis, ini kesimpulannya. Selanjutnya latihan. Nah, untuk soal latihan, silahkan Ananda kerjakan tugas kompetensi individu 2 halaman 20 pada buku LKPD atau LKS Ananda dari nomor 1 sampai 5 ya Ananda. Silahkan dikerjakan dan dikirim ke Ibu via WA pribadi. Jadi dikirim ke WA. Nah, jika masih ada keraguan tentang materi, silahkan kepada Ananda untuk bertanya kepada Ibu juga melalui WA. Silahkan kalau mau bertanya di grup, dijapri saja Ibu. Sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat dan berkah. Tetap jaga kesehatan ya Ananda. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.